Selamat pagi, menjelang siang Bapak-Bapak. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya saya selaku guru olahraga memiliki rencana membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, artinya KKG yang ada di sekolah ini harus ada. Di mana proyek tersebut berjudul Bakyat Bersatu, di mana latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah melestarikan budaya seperti yang kita ketahui bersama bahwa bakyat merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia yang juga sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan. Keberadaannya di Indonesia yang mana sekarang ini anak-anak sudah terkalahkan dengan adanya gadget. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dengan bermain menggunakan bakyat dapat melatih keseimbangan tubuh yang sangat baik untuk perkembangan motorik anak. Secara termaksud mengatur dapat membantu memperbaiki proses pembentukan postur tubuh karena pemakaian menjaga yang keseimbangan. Yang ketiga, membangun karakter. Kegiatan melibatkan penggunaan bakyat secara berkelompok dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama dan komunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya terkait dengan model pembelajaran yang saya pelajari dalam program pengembangan kompetensi tinggi Eropa yang saat ini sedang saya ikuti. Di sini saya mencoba untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan pembelajaran SEM, Sport Education Model. Sport Education Model adalah sebuah pendekatan pembelajaran jasmani yang menekankan pentingnya berbagai peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan di mana siswa dapat memainkan sebagai pelatih, pemain, wasit, dan peserta pertandingan. Artinya di sini anak terlibat dalam semua kegiatan, jadi wasit, jadi pemain, jadi pelatih, ya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitatornya saja, memberikan arahan, seperti itu. SEM sendiri merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik atau menyeluruh yang meliputi ranah kognitif, afektif, psikomotor, karena di dalam mulai pembelajaran itu saya bertujuan, yang pertama meningkatkan pemahaman siswa dalam permainan, itu tujuan ke arah kognitif. Yang kedua itu menanamkan nilai-nilai sportivitas melalui pengalaman langsung. Selain itu saya juga mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, serta individual dalam kelompok anak afektif. Yang ketiganya juga saya itu untuk mengembangkan keterampilan motorik atau gerak dalam ranah psikomotor. Dengan demikian dapat diartikan bahwa SEM atau Sport Education Model ini merupakan kesamaan visi dengan kurikulum yang saat ini kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka, di mana keduanya ini sama-sama ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif, relevan bagi siswa dengan menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik, yaitu keterampilan kognitif sosial dan emosional. Bagaimana suara pilihan kepemilikan oleh sekolah murid akan dipromosikan
dan didorong dalam pembelajaran berbagai proyek bagian bersatu. Ini nomor 1 sodara atau polis. Pengambilan keputusan bersama melibatkan murid dalam proses pengembangan keputusan atau berbagai ide. Kedua itu atau umpan balik, ketiga pilihan polis. Jadi nanti anak sendiri suruh memilih. Ketiga pendidikan. Terus itu dengan promosi aspek suara, pilihan dan pendidikan dalam pembelajaran berbasis konteks yang dirancang ini berarti kita suka memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aset yang kita perlukan atau program di sekolah yang digunakan yaitu yang pertama aset manusia yang meliputi kepala sekolah, di mana kepala sekolah di sini telah memberikan izin kepada kita selaku guru dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, guru PJOK dan guru kelas sebagai fasilitator kegiatan proyek. Jadi fasilitatornya itu bukan hanya seorang guru olahraga, tetapi juga wali kelas. Ya. Terus itu murid sebagai pelaksananya karena mereka yang bermain, ya, dan melaksanakan proyek itu. Yang keempat itu wali murid. Kita membutuhkan wali murid karena sini sebagai kerjasama untuk dalam pembuatan bagiannya itu sendiri. Nggak mungkin anak murid kita bisa membuat bagiannya karena kalau dengan kemampuan anak-anak kita kayaknya belum mampu. Jadi maka perlukan wali murid. Yaitu ada aset fisik. Aset fisik berupa lapangan sekolah, halaman depan rumah kita kan, lapangan sekolah. Yang keduanya itu ruang kelas, tempat pembagian peran dalam SEM dan olahraga. Yang ketiganya aset lingkungan atau alam, di mana ada udara dan lingkungan yang bersih sebagai lingkungan pembelajaran PJOK yang nyaman. Alam menyediakan bahan untuk pembuatan bakpia, contohnya ya kayu, papan atau ban, ya, itu dari alam. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu tujuan pertama kognitif, mengikuti aturan dan teknik dasar olahraga bakpia. Kedua, menganalisis berbagai strategi permainan bakpia. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja diri tim dalam permainan, serta yang terakhir menemukan solusi kreatif dan mengatasi tantangan dalam permainan. Itu yang kognitif. Terus ada juga psikomotor, meliputi meningkatkan keseimbangan koordinasi dan kelincahan tubuh. Kedua, mengembangkan kekuatan otot kaki dan tubuh bagian atas. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan daya tahan tubuh. Yang keempat, melatih rileks, refleks, dan kemampuan mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, faktor afektif, meliputi menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam berpartisipasi. Yang keduanya, meningkatkan kerjasama tim dan sportivitas. Ketiga, menghargai keberagaman kemampuan dan latar belakang individu. Yang keempat, mengembangkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Keterlibatan komunitas belajar di sekolah yang diperlukan karena dalam proses belajar proyek PJOK, proyek latihan bersatu yang dirancang ini merupakan kegiatan kokurikuler, artinya di luar jam pelajaran sebenarnya yang dilaksanakan di luar jam pelajaran pertama. Ya, kokurikuler dulu dijalankan di luar pelajaran pertama karena pelajaran pertama seperti dari pelajaran kita bahasa Indonesia ini ya. Langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek bakpia ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan September 2005 setiap hari Sabtu selama 4 minggu berturut-turut. Jadi dilaksanakan September 2005 selama 4 pertemuan atau 4 minggu berturut-turut setiap hari
1. Di mana minggu pertama kegiatan yang dilakukan adalah membuat bakyak. Jadi minggu pertama itu membuat bakyak. Di mana guru PJOK dan guru kelas mengenalkan kepada murid terkait pengembangan materi diagram bakyak dan bagaimana cara membuatnya. Minggu kedua kegiatan yang dilakukan yaitu guru kelas. Minggu kedua guru kelas memberikan 4 kali dari bakyak yang telah dibuat. Kemudian guru PJOK membagi peran murid dalam set sebagai pelatih, pemain, wasit, dan pencatat pertandingan. Jadi semua itu dari murid, pelatih, pemain, pencatat skor itu semua dari murid. Itulah SEM. Yang minggu ketiganya kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan SEM. Guru PJOK dan guru kelas berperan sebagai fasilitator, jadi memberikan arahan kepada anak-anak. Ya. Minggu keempatnya yaitu mempresentasikan. Jadi dimulainya pelaksanaan SEM itu yang mengikuti permainan bakyak kali ini. Evaluasinya itu terhadap peserta didik ada positif, afektif. Yang positif peningkatan pengetahuan. Yang kedua psikomotor, perkembangan keterampilan motorik. Yang ketiga afektif, perubahan sikap terhadap olahraga. Kedua juga ada proses pembelajaran. Jadi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Produk yang dihasilkan yaitu hasil pertandingan. Permainan ini dalam pertandingan pengembangan strategi permainan dan penerapan aturan permainan. Produk kreatif hasil karya terkait olahraga, diagram, laporan video, dan pembuatan diagram dan video pelaksanaan SEM. Alat pengumpulan data yang digunakan misalnya wawancara, survei, atau refleksi tulis dan lain sebagai yang telah dirancang bersama-sama. Jadi dalam pelaksanaan ini terjadi kemungkinan adanya tantangan-tantangan ya. Dalam sebuah kegiatan pasti ada tantangan. Mungkin ada siswa yang kurang termotivasi, kurang motivasi dan kurang semangat, ya. Jadi perlu kita arahkan kalau anaknya minder, solusinya gimana? Keluarga pendekatan individu, memberikan perhatian khusus dan dorongan kepada siswa. Dan saya kira itu aja rencana pelaksanaan proyek tadi saya. Kira-kira jika ada solusi atau umpan baru dari rekan, saya silakan. Ya, udah. Mungkin menyampaikan sedikit umpan balik dari program bakyak ke-1 yang sudah disampaikan oleh Pak Ijat. Rancangan pembelajaran berbasis proyek yang Pak Ijat sampaikan itu sudah sangat baik, sangat menarik menurut saya, dan relevan dengan kurikulum di BTSDM yang sudah tersedia ini, yaitu kurikulum BK. Saya berharap rancangan pembelajaran berbasis proyek ini bisa terus dilaksanakan untuk pelajaran sekolah. Kemudian ada tambahan mungkin dari Uleni. Ya, saya. Kemudian ini kan rubrik penilaian yang Pak Nija katakan tadi, sebuah ahli sudah mencakup berbagai aspek penting. Namun ada baiknya jika rubrik tersebut juga menilai proses kerja tim dan kontribusi individual siswa. Oke. Tambahan sedikit Pak. Oke. Tapi secara keseluruhan rancangan ini sudah memiliki potensi yang besar ya Pak untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam setiap tujuan pembelajaran. Kami berharap program ini dapat terus berlangsung untuk kemajuan sekolah kita bersama. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang baik? Ada sebentar sedikit. Mudah-mudahan di hari yang akan datang
pelaksanaan apa yang program pemerintah yang tadi dilaksanakan oleh olahraga Papija dapat terlaksanakan dan harapan kita anak-anak menjadi harapan orang tua keluarga di rumah. Terima kasih. Coba yang lain, saudara? Cukup. Kalau sudah selesai, saya kira saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.